memilih pemimpin itu harus berdasarkan hati nurani. Ayolah kita mulai berpikir lebih kritis lagi, terbuka lagi, lebih menyelami lagi, lebih mementingkan masa depan daripada mementingkan kepentingan sesaat yang saya kira sangat relatif ya. Jadi memilih pemimpin itu harus berdasarkan hati nurani. Bukan karena uang, bukan karena yang lain-lainnya, termasuk karena pemberian, kemudian ada janji-janji. Yang namanya kita memilih pemimpin itu adalah untuk kepentingan desa kita, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Kalaupun kita ada temukan mungkin balon kita atau mungkin nanti calon kita dari yang ada di Desa Semaya itu, sebelum kita menentukan pilihan, nilailah dulu dengan jeli, dengan teliti, apa sih sebenar dan tujuan mereka. Dan sebenarnya karakter pemimpin itu bisa kita menilai bagaimana mereka berkampanye, bagaimana mereka menawarkan diri. Jadi kalau misalnya pemimpin itu dari awal sudah menggunakan politik uang atau janji-janji, saya rasa fakta membuktikan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Mara ibarat dengan apa nih paran dorong motor mati. Lamun wah jari lupa ke masyarakat sak dukung. Apalagi wah beng dikepeng bejuluan. Tia juga tebeng laik saya ketiu wah tamplopang. Lemak murian tia pengetis mau. Itu yang akan terjadi. Dan itu wajib terjadi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, ayo cari pemimpin yang benar-benar niat dan tujuannya murni. Dan bagaimana menilai itu? Dia tidak berkampanye menggunakan uang, menggunakan janji-janji. Bukan tidak boleh memberikan janji-janji, boleh, tapi janji-janji yang pasti. Bukan janji-janji individu. Nanti contoh misal, sida mak kangkung, lemak lamun kejari, krisa wah balik nih dia. Semen kita balik pagar krisa wah balik nih dia, lekak itu. Jangan sadu, dendek be sadu. Kenapa? Kalau memang mereka mampu membuat jalan, membuat renovasi rumah-rumah warga yang tidak layak huni dengan uang pribadi, kenapa ndak dari dulu? Kenapa baru sekarang setelah menyatakan diri untuk menyalonkan diri sebagai kepala desa? Itu coba dipikirkan. Kenapa ndak dari dulu? Loh, kok tiba-tiba sekarang mereka banyak uang untuk membangun jalan, menjanjikan masyarakat untuk bedah rumah dan sebagainya? Itu kan ndak masuk akal. Teparan tejogang dengan saya tahu menilai orang yang bisa memahami itu, apalagi orang yang paham tentang politik, apalagi zaman ini orang sudah paham tentang politik. Kalaupun itu terjadi, mara uning sapiran, kita siap untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman supaya mereka tidak terjerumus dengan janji-janji yang tidak pasti. Begitu. Solusinya adalah ayo cari pemimpin yang tidak hanya memberikan janji, tapi mengajak masyarakat bagaimana kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, transparansi,
itu yang kita cari, bukan mereka yang hanya menebar janji-janji, apalagi mengatakan pakai dana pribadi, pakai mengkuras kocek pribadi. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Sedangkan anggota dewan saja memang gajinya luar biasa. Ketika mereka ada proyek, dia juga dapat bagian. Lalu bagaimana dengan calon? Ini baru balon. Dari mana dia dapat uang itu? Betul, betul. Dari mana? Itu tadi obrolan kami bersama tim pemenangan Sulaiman. Semoga ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mana yang bisa betul-betul bekerja untuk masyarakat dan mana yang sekedar ingin menjabat. Tetap semangat dan berpikir positif, karena berpikir positif sama dengan penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.